kita itu sudah tidak usah berdebat masalah nasab lagi karena udah fix. Karena nasabnya Ba'al itu memang sudah putus. Karena apa fiknya? Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ayatnya Allah ada pada diri kalian sendiri, itu tes DNA, dan DNA udah selesai. Ternyata Yahudi Askenazi ya udah, karena diterima saja. Tinggal apa? Saya tidak membenci habaib, tetapi habaibnya harus menerima. Kenapa sebabnya? Jangan sampai menyalahi, nggak mau menerima ilmu. Loh, itu teknologi. Kalau seumpama Anda itu tidak mau menerima teknologi, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai mobil, kan Anda nggak mau menerima teknologi. Tapi Anda pakai HP, Anda pakai mobil, tapi Anda menyalahkan DNA, nggak mau DNA ya salah. Itu sama-sama teknologi. Dan teknologi itu harus semua terus berkembang. Ya. Saya yakin pada waktu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari kan belum ada teknologi, makanya genetika itu masih belum bisa ditemukan. Belum bisa ditemukan. Dan saya yakin ini akibat arus daripada teknologi yang sangat kuat, sehingga kita mendapatkan manuskrip yang ada di Turki, manuskrip yang ada di Irak, manuskrip yang ada di Maghribi. Itu betapa mudahnya kita melalui komunikasi kita kirim WA kita kepada nakoba-nakoba yang ada di dunia internasional ini. Jadi nggak perlu ke sana. Kapan-kapan aja kita ke sana, kita utus orangnya ke sana. Sekali dua kali, udah dianya di sini, udah sekali dua kali, komunikasinya pakai WA, pakai video call, pakai kemudian kita Zoom meeting, ya. Sehingga ratusan manuskrip sudah dipelajari oleh kiai-kiai kita, ya. Termasuk oleh Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya dan yang lainnya. Itu beberapa manuskrip yang saya yakin manuskrip itu pada waktu zamannya Mbah saya, Mbah Abbas dan Mbah Hasyim Asy'ari, saya yakin belum bisa diakses. Betul. Itu bukan berarti karena beliau itu salah atau Mbah Abbas itu kurang, bukan. Beliau alim, beliau cuma masalah fasilitas. Jadi kita ini jangan alergi sama itu. Kalau kita sumpama mengkonfrontir, itu Mbah Hasyim Asy'ari lebih alim, Mbah Abbas lebih alim. Kenapa semua Gus Abbas? Loh, bukan masalah itu. Ini masalah fasilitas. Dulu belum ada WA. Mbah saya waktu haji di Mekah itu bolak-balik 3 bulan. Bolak-balik 3 bulan. Di kapalnya saja 1,5 bulan. Sekarang kalau seumpama kita haji cukup dengan 9 jam sampai Mekah, bukan berarti kita merasa lebih mulia daripada Mbah Abbas dan Mbah Hasyim. Kenapa? Karena teknologinya udah ada sekarang. Jadi panjenengan jangan punya pikiran seperti itu. Karena Allah pada waktu zamannya Mbah Abbas itu belum ada transformasi untuk haji pakai pesawat, tapi pakainya apa? Kapal. Ya. Dulu zamannya, coba bayangkan kalau seumpama kita bayangkan ke Mekah saja 3 bulan. Kalau beliau Mbah Hasyim atau Mbah Abbas itu mencari data-data manuskrip yang ada di Irak, yang ada di Tunisia, yang ada di Pakistan, berapa negara, berapa tahun itu? Dan dananya juga besar. Zaman dulu zaman perjuangan. Jadi sama sekali. Makanya beliau itu tidak bicara masalah nasab ketika itu. Saya yakin kalau beliau itu hidup dan sekarang terbukti bahwasanya habaib itu bukan cucunya Rasulullah, baik secara data nasab dan secara DNA, pasti beliau jawab, saya nulis Sayyid dan Habib itu bukan bicara nasab. Kan saya sudah bicara dilalatun ala sihatin naqli. Memang caranya menulis seperti itu. Caranya orang menulis itu yang mutqin, orang thiqah yang dipercaya itu begitu harusnya. Di sini syekh ya di sini syekh, di sini sayyid, di sini sayyid, di sini bin, di sini bin. Bener enggaknya terserah. Bener enggaknya itu kan urusan nasab, bukan urusan masalah dilalatun ala sihatin naqli atau bab riwayat. Iya, betul. Nah, contohnya seperti ini. Saya kan mencontohkan, kan ada di YouTube saya. Saya mencontohkan begini. Imam Ibnu Malik itu namanya bukan Muhammad bin Malik, tapi Muhammad bin Abdullah bin Malik. Cuma karena Muhammad bin Abdullah ini mirip Rasulullah, makanya Imam Ibnu Malik tidak mau disebut Muhammad bin Abdullah, pengennya Muhammad bin Malik. Makanya seluruh nukilan yang ada di kitab-kitabnya beliau, qala Ibnu Malik. Ketika seumpama Mbah Hasyim Asy'ari nulis kitab qala Ibnu Malik, jangan disalahkan oleh kita. Gimana Mbah Hasyim tuh? Enggak tahu. Masa Ibnu Malik padahal Muhammad bin Abdullah bin Malik.
Kata Mbah Hasim mengatakan, kalau Mbah Hasim hidup pasti bilang, lawang di situnya tulisnya Ibnu Malik, ya saya tulis Ibnu Malik. Ya itu kan itu Muhammad bin Abdillah, itu urusan nasab, bukan urusan riwayat. Betul. Kan seperti itu. Jadi jangan ini yang berkembang itu. Ada lagi nih perkembangan yang terbaru, saya tadi ngobrol sama Ki Iman. Bahwasanya ada katanya kalau seumpama nasabnya Habaib ini ijma'ul ulama. Saya baca tulisannya, yang saya baca itu ulama yang disebutkan paling-paling 10 ulama juga nggak ada. Lah kalau Anda menyebutkan hanya 10 ulama, kita juga bisa menghadirkan 200 ulama yang membatalkan bahannya. Jadi yang ijma' mana? Nah satu. Nomor dua, kalau yang Anda sebutkan cuma imam ini, imam ini, imam ini, kita juga punya. Satu. Nomor dua, sekarang ijma'ul ulama, apakah di dalam bab nasab itu ada ijma'? Sebab ijma' itu adalah kajiannya kajian fikih, bukan kajian nasab. Kalau kajian nasab itu sama dengan kajian riwayat hadis. Apa? Kajian data. Kalau datanya valid, ya hadisnya sahih. Senang nggak senang, masuk akal nggak masuk akal. Rasulullah SAW mengatakan kalau seumpama ada lalat masuk ke dalam air, maka dicelupin semuanya. Karena di dalam sayap sebelah kiri ada racun, tapi sebelah kanan ada penawarnya. Itu hadis pada waktu itu nggak masuk akal. Tetapi karena yang meriwayatkan thiqat semua, masuk akal nggak masuk akal, harus diterima. Ini namanya kajian data. Karena data riwayatnya seperti itu. Urusan masalah keilmuan, barangkali keilmuan kita belum sampai. Jadi yang namanya nasab itu bukan kajian fikih. Lihat dari mulai Fathul Qori, Fathul Wahab, Muhadzab, kitab apapun, tidak ada kitabun nasab, arkanun nasab, furudun nasab, mubtilatun nasab, nggak ada. Nasab itu ada kitabnya sendiri, tidak masuk dalam kajian ilmu fikih. Nomor dua, kemudian sama dengan usul hadis, riwayat, itu tidak ada di kajian fikih. Karena ilmu riwayat itu ilmu data. Lah kalau seumpama ilmu data diijma'kan, berarti tidak ada Bukhari Muslim. Sekarang kalau seumpama ada ulama 100 mengatakan hadis ini sahih, tapi kata Imam Bukhari dan Muslim mengatakan hadis ini dhaif, pasti ulama mengatakan, seluruh ulama hadis mengatakan, maka yang dipegang adalah apa? Ma sahhahul Bukhari, ma dha'afahul Bukhari, ay ma qalahul Bukhari wa Muslim. Apa yang dihukumi oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini harus diterima walaupun 100 orang mengatakan sahih. Ini menunjukkan bahwa di ilmu riwayat itu tidak ada ijma'. Adanya Bukhari Muslim, rawahu Syekhani, muttafaq alaihi ay mattafaqahu Bukhari dan Muslim. Fir riwayat, di dalam data riwayat. Jadi bukan masalah ijma'. Ijma' itu adanya di fikih dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ada qat'iyyu tsubut wa qat'iyyu dilalah, dhanniyyu tsubut wa dhanniyyu dilalah, qat'iyyu tsubut wa dhanniyyu dilalah, dhanniyyu tsubut wa qat'iyyu dilalah. Sehingga ini orang nggak bisa nebak, harus ulama-ulama yang pinter. Maka di sini otoritas ulama sangat menentukan. Itu karena data. Kenapa Imam Hakim itu kitab Mustadraknya? Padahal Imam Hakim itu pada waktu zaman hidupnya disebutnya Amirul Mukminin fil hadits. Amirul Mukminin, bukan sekedar hafid. Okay. Amirul Mukminin fil hadits. Orang sangat alim. Tetapi kenapa kitab Mustadraknya tidak diunggulkan oleh para ulama? Kenapa? Karena data sejarah mengatakan Imam Hakim itu menulis kitab Mustadrak itu pada waktu umur 60 tahun. Dan itu Imam Hakim sudah mulai ikhtilat, banyak yang lupa, bercampur riwayatnya. Lah di sini makanya, saudara-saudara kalian. Makanya di dalam ilmu riwayat dan ilmu nasab itu nggak ada ijma'. Kalau nggak ada ijma', Bukhari Muslim nggak ada. Yang ada, ya ma rawahul Bukhari wa Muslim. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cukup 2 orang udah bisa ngalahin semuanya. Walaupun ada Imam Tabrani, walaupun ada Imam Baihaqi, ada Imam Hakim, udah 3 orang, berapa orang? Ya nggak bisa. Ya Bukhari Muslim itu yang sahih. Karena makanya ada yang mengatakan bahwa Bukhari Muslim itu adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tidak ada ijma'. Itu adanya. Kalau di hadis, kalian buka kitab usul hadis. Mau dari mulai Mahmud Tohan sampai Nuruddin Akhtar An-Naqd fi usul hadis. Atau sampai seumpama Tadribur Rawi ala Syarh Taqrib Nawawi karangannya Imam Suyuti yang nyarahi Imam Nawawi, mensyarahi kitabnya Imam Nawawi. Silakan Anda cari, ada tidak kitabul ijma' fil hadis, ijma' fi riwayat al hadis, tidak akan ada.
Yang ada muttasil, munqati, mudraj, mudallas. Itu ada tadlis, itu ada babut tadlis. Al-jarh wa ta'dil itu ada. Kenapa? Itu kajian data. Ya, jadi artinya saya terlalu semangat menjawab. Kadang-kadang gemes juga. Makanya saya kadang-kadang telepon sama apa namanya, sama Kiai Imad. Ini supaya ide-ide itu supaya bisa dipantai tuh. Dan saya minta kepada Kiai Imad nanti di Tegal, nggak usah mundur, jawab terus masalah nasa. Semakin dilarang semakin dibahas ya. Jadi kenapa sih takut tuh? Kok zaman sekarang kok muhibbinnya Ba'alwi dan Ba'alwi ini kok takut akan ayat-ayat nasab? Dia hampir sama dengan orang munafik. Kalau mendengarkan ayat Allah ibarat disambar petir kata Allah. Kenapa mereka sehingga banyak mendengarkan Muhammad jangan bicara ayat Al-Quran, Muhammad jangan baca ayat Al-Quran. Karena ketika diturunkan ayat Al-Quran mereka kayak sambar petir. Kok kenapa karakternya sama? Gak boleh baca memang ayat nasab. Iya. Kalau saya semakin dilarang semakin bicara. Insya Allah nanti kita di Tegal nanti kita sudah semuanya sudah persiapkan. Ya, artinya kalau semua ada sesuatu yang mau mengacaukan, kita hadapi semuanya. Karena ini adalah pembelaan terhadap bangsa dan leluhur kita. Jadi tidak boleh ada kata mundur. Karena ini adalah bangsa kita, tidak boleh ada yang acak-acak. Sejarahnya harus diluruskan. Tidak boleh ada tuan di Indonesia. Tuan di Indonesia adalah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, tuan kita. Ya.